Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Berjumpa kembali bersama saya Pramudia. Apa kabar nih teman-teman? Ya, semoga kabar teman-teman semua baik-baik saja, selalu diberi kesehatan dan tetap dijauhkan dari semua mara bahaya dan segala malapetaka ya teman-teman semua ya. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini mari kita bersama-sama belajar tentang apa itu cookies dan session. Nah, dapat teman-teman ketahui sendiri, cookies dan session itu biasa digunakan untuk menyimpan sebuah informasi, yang mana cookies hanya disimpan pada browser atau di sisi klien, tidak tersimpan di sisi server. Sedangkan session disimpan pada kedua sisi, pada sisi klien sekaligus sisi server. Nah, cookies adalah file teks yang disimpan di browser klien. Server mengirimkan satu set cookie ke browser seperti nama, usia, username, nama email, password, dan lain-lain. Browser menyimpan informasi ini di mesin lokal untuk nantinya digunakan kembali pada waktu dan masa yang akan mendatang. Cookie adalah sejumlah data kecil yang disimpan di browser klien. Cookie yang disimpan akan dikirim ke server di header pada setiap permintaan situs web yang sama. Cookie dapat diatur dari PHP dengan set cookie dan kemudian akan dikirim ke browser klien menggunakan HTTP response header set cookie. Cookie juga dapat diatur secara langsung di sisi klien menggunakan JavaScript. Sedangkan di sisi lain, session sendiri adalah membuat file directory sementara di server tempat variabel session tersebut terdaftar, yang kemudian value dari session tersebut disimpan. Data ini akan tersedia untuk semua halaman di web yang sebelumnya kalian telah login di sana atau teman-teman telah melakukan login pada web tersebut. Session akan secara otomatis berakhir ketika pengguna atau teman-teman sebagai user menutup browser atau meninggalkan situs web tersebut. Server juga akan mengakhiri session setelah jangka waktu yang telah ditentukan dan biasanya itu kurang lebih minimalnya itu 30 menit. Session adalah data yang terhubung dengan session browser yang disimpan di sisi server. Setiap klien server-side scripting bisa mengimplementasikannya dengan cara yang berbeda-beda. Sedangkan di PHP, session diawali dengan perintah session start seperti ini ya. Oke, nggak perlu lama-lama, seperti itu penjelasan singkatnya. Mari kita langsung belajar codingannya saja. Yuk, gas! Nah, pertama-tama kita bahas yang cookies terlebih dahulu ya. Nah, untuk cookies sendiri awalnya ada seperti ini. Kita bikin satu percabangan untuk melakukan set cookie. Nah, di sini ada 3 file, yaitu file index, file login, dan file logout. File index itu adalah file utamanya yang akan kita bahas di sini ya. Pertama adalah nih, seperti ini kita bikin percabangan untuk melakukan set cookie. Nah, ada header yang mengarahkan kita ke langsung direct ke file yang berada, ya ini, location login.php. Nanti akan mengarah ke sini. Itu diarahkannya lewat sini. Kemudian kita buat HTML, lalu head, dan dalam head kita isi title untuk menuliskan judulnya. Seperti ini, kalau saya ngasih judul belajar bagaimana memanfaatkan cookies ya harusnya ya. Kok jadi so size cookies login atau logout. Nah, di sini ada ini ada script jQuery yang saya gunakan, kemudian ada juga script Bootstrap juga yang saya gunakan sebagai modelnya. Nah, kok nggak bisa di ini? Oke.
Kita langsung, nah seperti ini ya tampilannya ya. Nah di sini ada belajar bagaimana memanfaatkan cookies login atau di sini ya. Kok belum berubah? Save dulu. HTTP. Ini belum. Ini ternyata belum terganti ya. Belajar login. Nah, ini. Untuk yang title ini ternyata di sini ya. Pada login.php belajar login logout pakai cookies. Nah, itu kita bahas nanti ya. Ini sekarang di indeks dulu. Kemudian setelah itu kita bikin satu body. Kemudian mungkin teman-teman udah nggak asing dengan istilah BR, div ini ya. Ini kelas container itu kita ambil dari bootstrapnya. Dan kita bikin seperti biasa H2 untuk judul subjudulnya. Kemudian ini nanti akan tampil di tampilan setelah ini ya. Nanti kita bahas lagi di sini. Kita balik kembali di sini. Kemudian ada link logout. Href itu untuk ngasih link ya. Ada link logout nanti yang akan mengembalikan tampilan kembali ke tampilan seperti ini lagi setelah login. Lalu kemudian di terakhir ada percabangan lagi yang mana if is set cookie. Nah, jika berhasil maka akan muncul pop up Anda berhasil men-set cookie gitu. Nah, seperti itu teman-teman ya. Kemudian pada login.php. Nah, pada login.php juga dibikin percabangan yang mengarahkan header ke indeks. Yang mana indeks tadi diarahkan ke login, kali ini berkebalikan, login yang diarahkan ke indeks agar saling berhubungan gitu. Nah, jika login maksudnya jika kita klik login di sini, jika user email atau user password itu masih kosong atau tidak diisi, maka akan muncul seperti ini pop up harus diisi semua. Misal ini masih kosong kan ya, kita pencet login. Nah, ini akan muncul harus diisi semua. Kemudian else username. Nah, ini adalah username internal dan password yang telah saya buat. Nanti yang akan bisa dipakai untuk login. Tapi kalau selain ini nggak akan bisa gitu. Akan muncul pop up salah password atau salah email gitu. Nah, kemudian di sini juga ada percabangan lagi. Jika user email sama dengan username dan jika user password sama dengan password, maka set cookie tipe set cookie tipe time kemudian header memanggil lokasi index. Nah, jika tidak atau jika kondisi tidak sesuai dengan apa yang ada gitu, misal jika user email tidak sesuai dengan username atau jika password tidak sesuai dengan isi passwordnya, misal ini username-nya kan Pramudia ini kan, nah atau passwordnya password ini. Nah, jika username ini tidak sesuai dengan ini, maka yang berjalan akan ini else message atau akan mengeluarkan pop up salah password gitu, atau juga bisa salah email. Lalu setelah itu kita bikin HTML-nya ya. Di sini ada belajar login logout pakai cookies. Ini ada titelnya. Nah, di sini ini titel. Kemudian masih sama ada script jQuery dan script bootstrap-nya. Lalu itu terletak di head, di isi head ya. Kemudian body. Nah, di body ini masih sama, masih ada BR. Kemudian div class container ini juga
yang atau panel default ini ngambil dari CSS-nya ini ya, Bootstrap CSS-nya. Nah, kemudian kita kasih subjudulnya ini belajar PHP cookies. Lalu kita bikin panel loginnya ini. Panel loginnya adalah ini. Dari sini ke sini kotak ini. Kemudian di sini kita bikin label email untuk memasukkan username atau user email yang akan digunakan untuk melakukan login. Kemudian kolom password juga yang akan digunakan untuk melakukan atau menginputkan password dari username atau dari akun tersebut, seperti kalau kita login pada akun Google atau apa gitu ya. Nah, di sini di akhiran itu saya kasih informasi tentang email juga password internal yang bisa digunakan untuk login ya. Yang kurang lebihnya atau gampangannya itu udah terdaftar. Misal kalau kita ke Google gitu, kita kan harus daftar email terlebih dahulu sebelum email itu bisa digunakan untuk login ya teman-teman ya. Nah, itu sama seperti itu ya. Kemudian pada sisi logout kita set cookie tipe seperti ini. Ini sama kayak mana tadi ya. Nah, sama ini loh. Ini sama kayak ini. Karena jika ini bacanya itu seperti ini ya. Jika username bernilai true, kemudian jika password juga bernilai true, maka set cookie-nya maka hasilnya akan set cookie tipe kemudian mengarah ke header location index.php. Nah, kita contohin aja deh biar nggak bingung deh. Pertama kita masukin dulu, kita nyontain salah dulu atau bener dulu. Salah dulu ya. Nah, Pramudia tadi kan Pramudia SF, kita bikin Pramudia J @gmail aja .com. Password RR login. Salah email hehe. Nah, gitu. Coba kalau emailnya kita benerin sf@sit, kemudian passwordnya kita salah pp gitu. Nah, salah password hehe. Ada hehe-nya ya. Gak apa ya. Lalu kita benerin. Ini password login. Nah, tampilan login yang seperti yang saya katakan di awal tadi. Seperti ini ada subjudul belajar menggunakan cookies untuk login atau logout. Nah, kemudian ada pop up Anda berhasil men-set cookie. Tetapi kalau loginnya gagal, maka nggak akan bisa kesini gitu. Nah, kemudian yang ini tadi, jika username bernilai true kemudian password juga bernilai true, maka tampilannya akan seperti ini, tampilan indeks yang keluar. Nah, ini kan tadi dibuat di indeks kan, maka tampilan indeks yang akan keluar. Kemudian logout, jika kita pencet logout, maka akan kembali ke tampilan awal. Coba kita langsung pencet ya. Tua ga. Nah, ini ya teman-teman. Nah, apa sih yang dimaksud cookie sebenarnya? Seperti ini ya teman-teman ya. Misal kita mau ngetik email. Nah, kita ketik. Nah, di sini udah muncul. Ini di sini udah langsung muncul. Tapi misal kita ketik P doang gitu, di sini udah langsung muncul. Tapi kalau kita ketik yang lain, maka nggak akan muncul karena informasinya berbeda. Kita ketik P doang, nah seperti ini teman-teman ya. Berarti cookiesnya telah berhasil. Lalu kemudian kita pindah ke session. Sama aja di
Di session juga ada 3 file, yaitu sama juga index, login, dan logout. Tapi yang membedakan dari apa tadi ya, itu cookies dan session itu, nah seperti apa di perintahnya gitu. Kalau session itu sintaknya itu diawali dengan session start gitu. Kemudian kalau apa percabangannya, misal seperti ini nih. Kalau tadi untuk cookies kan if is set cookie gitu ya, tipe. Tapi kalau untuk session, if is set session username gitu. Nah, sama aja apa di sini ada direct ke login.php, itu kemudian di login.php juga ada direct ke index.php. Tampilannya kurang lebih nggak jauh berbeda, dan teman-teman juga masih akan melihat jQuery yang sama juga bootstrapnya. Kemudian masih terdapat div class untuk modelnya, untuk tabel ini yang saya maksud ya. Kemudian di bawah ada percabangan untuk sessionnya. Jika if set session username bernilai true, maka Anda berhasil men-set session. Seperti pada tadi cookie, jika bernilai true maka akan keluar pop-up Anda berhasil men-set cookiesnya. Kemudian pada sisi login PHP juga nggak jauh berbeda dari cookies tadi. Diawali juga dengan seperti ini. Kemudian ada percabangan untuk login. Di sini juga jika user email kosong atau user password kosong, maka akan sama juga, akan terdapat pop-up harus diisi semua. Kita coba langsung login. Nah, ini ada pop-up dia harus diisi semua. Kemudian username dan password yang saya masukkan juga masih sama seperti yang pada cookie tadi. Nah, di sini juga terdapat percabangan yang mana jika user email sama dengan username yang berarti true, atau juga user password yang berisi true, maka akan tampil tampilan indeks. Nah, jika tidak, atau jika salah satu dari user name atau password bernilai false, maka akan keluar pop-up salah password atau salah email. Di sini pembuatan HTML-nya masih sama seperti ketika membuat HTML cookies. Nggak jauh berbeda, ada pembuatan karena tampilannya juga nggak jauh berbeda ya, atau mungkin bahkan sama. Nah, ini juga di akhir juga saya kasih informasi juga untuk email dan password yang bisa digunakan. Dan di sisi logoutnya, ini yang membedakan dari sisi cookies, dimana cookies tadi adalah if, mana tadi ya, kalau nggak salah if set cookie. Nah, ini set cookie kan, untuk menuliskan atau memberikan ini, untuk ininya pokoknya, untuk menuliskan yang untuk menyimpan teks yang setelah kita inputkan. Nah, kalau untuk session itu session destroy atau dihancurin. Kemudian balik lagi ke login.php. Jika ditekan logout sama aja seperti yuk gas, kita gas aja, kita salahin dulu, salah email dulu. Nah, saya email hehe. Kemudian kita salahin passwordnya. Nah, salah password kan, lalu kita kasih yang benar. Nah, seperti ini ya teman-teman tampilannya. Belajar menggunakan session untuk login. Nah, seperti di sini belajar menggunakan session untuk login.
Kemudian untuk logoutnya kita coba, ini logoutnya pada login.php logout. Nah, berhasil ya teman-teman ya. Oke, ya mungkin sekian seperti itu ya dari saya tentang sedikit pengetahuan tentang apa itu cookies, apa itu session. Semoga apa yang bisa saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua dan bisa menjadi sebuah sumber belajar untuk teman-teman semua juga. Ya, sekian dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali.